Aku tidak selingkuh. Kalimat itu keluar berkali-kali dari bibirku, tapi tidak ada satupun yang mau mendengarnya. Satu mobil, hanya satu mobil mewah yang terparkir di depan rumah. Dan sejak hari itu, aku bukan lagi istri yang dihormati, melainkan perempuan yang dianggap murahan. Mengaku saja, kata mertuaku dingin. Wanita baik tidak mungkin punya mobil semahal ini. Aku menoleh pada suamiku. Aku berharap satu kata pembelaan, satu saja. Tapi dia memilih menunduk. Halo, selamat datang di Rumah Cerita. Tempat di mana kisah-kisah yang sering kita pendam sendiri akhirnya bersuara. Cerita ini tentang seorang istri yang dituduh berselingkuh tanpa bukti. Tentang seorang suami yang lebih takut pada ibunya daripada kehilangan istrinya sendiri. Dan tentang sebuah keluarga yang terlalu cepat menghakimi tanpa tahu siapa ayahku sebenarnya. Karena mereka tidak tahu, mobil itu bukan dari pria lain, bukan dari om-om, bukan dari dosa yang mereka bayangkan. Itu hadiah dari ayahku. Hadiah yang justru membuka semua topeng. Dan ketika ayahku akhirnya turun tangan, tidak ada satupun dari mereka yang siap menerima akibatnya. Sebelum cerita ini berlanjut, aku ingin kamu ikut terlibat. Pernahkah kamu dituduh atas sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan? Tulis di kolom komentar. Aku membaca semuanya. Dan jangan lupa subscribe Rumah Cerita. Karena cerita ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang banyak perempuan yang memilih diam hingga kebenaran memaksa dirinya sendiri untuk bicara. Mari kita mulai. Aku selalu percaya, jika kita hidup dengan jujur dan tidak berlebihan, maka orang lain akan menghargai kita apa adanya. Karena itu, sejak menikah dengan Raka, aku memilih menanggalkan semua kemewahan yang dulu biasa aku lihat di rumah orang tuaku. Aku belajar hidup sederhana, menyesuaikan diri, dan menundukkan kepala agar bisa diterima oleh keluarga suamiku. Aku tidak pernah menyangka, semua pengorbanan itu runtuh hanya karena satu hal, sebuah mobil. Hari itu aku pulang kerja sedikit lebih sore. Langit mulai berwarna jingga. Udara sore terasa berat dan kakiku melangkah pelan menuju rumah. Namun, langkahku terhenti ketika melihat sesuatu yang asing terparkir di depan pagar rumah. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengenali mobil itu, sangat mengenalinya. Tapi aku tetap berdiri beberapa detik, menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara bahagia dan cemas. Ayahku selalu begitu, diam-diam, tidak suka pamer, tapi selalu ingin memastikan anaknya merasa aman. Ini hanya hadiah, katanya pagi tadi lewat telepon. Kamu sudah terlalu lama hidup menahan diri, Alia. Aku menghela nafas panjang sebelum masuk ke rumah. Entah kenapa, firasat buruk menyelimutiku. Dan firasat itu tidak salah. Begitu pintu terbuka, suasana rumah terasa dingin. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan. Yang ada hanya tatapan-tatapan tajam yang seolah sudah menungguku sejak lama. Ibu mertuaku, Ratna, duduk tegak di kursi utama. Kakak iparku, Sari, berdiri bersedekap di dekat jendela. Dan Raka, suamiku, duduk di ujung sofa menunduk seperti anak kecil yang menunggu dimarahi. Dari mana? Suara ibu mertua terdengar datar tapi tajam. Dari kantor, Bu, jawabku pelan. Mobil siapa itu? Pertanyaan itu membuat ruang tamu terasa semakin sempit. Aku berusaha tersenyum, walau tenggorokanku terasa kering. Itu hadiah dari ayah saya. Kalimat itu belum selesai sempurnanya mendarat ketika Sari terkekeh kecil. Tawanya bukan tawa biasa, itu tawa meremehkan. Ayah, kerja apa ayahmu sampai bisa kasih mobil semahal itu? Aku menoleh ke arah Raka. Tatapan mataku memohon satu hal sederhana. Jelaskan. Tapi Raka tetap diam. Matanya bahkan tidak berani bertemu denganku. Ibu mertua bangkit dari duduknya. Langkahnya pelan, namun setiap langkah terasa seperti menekan dadaku. Alia, katanya dengan suara dingin. Kami ini bukan anak kemarin sore. Aku tidak berbohong, Bu, kataku, mulai gemetar.
Lalu jelaskan, perempuan sepertimu dari keluarga sederhana tiba-tiba membawa mobil mewah. Jangan-jangan kamu dapat dari pria lain. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku menahan nafas. Dadaku sesak. Bu, saya istri Raka. Saya tidak pernah. Cukup, potongnya keras. Jangan jual air mata di depanku. Aku perempuan. Aku tahu gelagat perempuan. Aku berbalik ke Raka. Kali ini aku tidak menahan air mata. Raka, kamu percaya aku kan? Ia mengangkat wajahnya. Matanya ragu, lelah, takut. Alia, kalau memang gak ada apa-apa, ya jelasin baik-baik, katanya pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan ibunya. Jadi, penjelasanku belum cukup. Kejujuranku belum cukup. Statusku sebagai istri belum cukup. Malam itu aku mengurung diri di kamar. Tangisku tertahan oleh bantal. Aku tidak ingin mereka mendengarnya. Aku tidak ingin dianggap makin bersalah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menyadari satu hal pahit. Aku tinggal di rumah yang bukan rumahku. Aku memandangi ponselku. Ada nama ayah di layar. Aku ingin menelpon. Sangat ingin. Tapi tanganku gemetar. Belum sekarang, batinku. Aku masih ingin percaya. Suamiku akan membelaku. Aku tidak tahu. Malam itu adalah awal dari fitnah yang lebih kejam. Aku tidak tahu. Mobil itu akan menjadi alasan mereka menghancurkanku perlahan. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku sanggup menahan ayahku untuk tidak turun tangan. Karena jika ayahku benar-benar datang, semua kebohongan ini tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat, seolah semalaman aku tidak benar-benar tidur. Kasur di kamar kami terasa lebih dingin dari biasanya, meski tubuh Raka masih terbaring di sampingku. Ia bangun lebih dulu, seperti biasa, tanpa sepatah kata pun. Tidak ada, "Kamu tidak apa-apa," atau "Tadi malam ibu terlalu keras." Yang ada hanya keheningan yang terasa seperti jarak. Aku tahu, hari ini tidak akan mudah. Ketika aku keluar kamar, aroma masakan sudah tercium dari dapur. Ibu mertua sedang memasak seperti biasa. Gerakannya cekatan, wajahnya datar. Sari duduk di meja makan, menatap ponselnya sambil sesekali melirikku dari ujung mata. Aku mencoba menyapa. "Pagi, Bu." Ia tidak menoleh. "Pagi," jawabnya singkat, dingin. Aku duduk perlahan, berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, rumah ini sudah berubah. Tidak ada lagi ruang aman bagiku. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu ibu mertua meletakkan sendoknya dengan suara agak keras. "Alia," katanya, tanpa menatapku. "Hari ini kita bicara serius." Jantungku berdegup cepat. "Kemarin itu belum selesai," lanjutnya. "Kamu jangan pikir kami mudah dibohongi." Aku mengangkat wajah, mencoba menguasai diri. "Bu, saya sudah bilang, mobil itu dari ayah saya." Sari tertawa kecil. Ayah lagi. Dari kemarin alasannya itu terus?" Aku menggenggam jemariku di bawah meja. "Apa salahnya kalau ayah saya mampu, Mbak?" Ibu mertua akhirnya menatapku. Tatapannya tajam, penuh penilaian. "Masalahnya bukan mampu atau tidak," katanya. "Masalahnya kamu menyembunyikan sesuatu." "Tidak ada yang saya sembunyikan," jawabku lirih. "Oh ya," katanya sinis. "Kalau begitu kenapa selama ini kamu hidup sederhana? Kenapa tidak pernah cerita kalau ayahmu kaya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menoleh ke Raka, berharap ia menjelaskan keputusan kami dulu. Tapi ia hanya menatap meja. "Alia," kata ibu mertua pelan tapi menusuk, "wanita jujur tidak akan membuat keluarganya curiga." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Apa saya dianggap tidak jujur hanya karena saya memilih hidup sederhana? "Bukan hanya itu," sahut Sari cepat. "Kalau memang hadiah ayahmu, mana buktinya? Mana surat? Mana orangnya?" Aku tercekak. Ayahku memang tidak suka formalitas. Baginya, memberi adalah memberi, tanpa pamrih, tanpa bukti tertulis. "Ayah saya tidak seperti itu," jawabku. "Dia tidak..."
Alasan, potong ibu mertua. Perempuan pintar bicara memang berbahaya. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Setiap kata seolah salah. Setiap penjelasan dianggap pembelaan diri yang mencurigakan. Raka akhirnya angkat suara. Alia, katanya pelan, ibu cuma ingin kejelasan, kamu jangan keras kepala. Kalimat itu menghantamku. Keras kepala? Aku menatapnya, tidak percaya. Aku cuma ingin kamu percaya padaku. Ia terdiam. Siang itu aku mengurung diri di kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Wajahku tampak asing. Perempuan yang dulu percaya bahwa pernikahan adalah tempat pulang, kini merasa seperti terdakwa di pengadilan yang tidak adil. Aku membuka ponsel. Pesan dari ayah masuk. Kamu baik-baik saja, nak? Tanganku gemetar. Aku ingin menjawab jujur, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin ayah datang dengan kemarahannya. Aku masih berharap rumah ini bisa diselamatkan. Namun sore itu, ibu mertua mengetuk pintu kamarku. Alia, katanya, mulai sekarang kamu tidak boleh keluar rumah sendirian. Kenapa, Bu? Untuk jaga nama baik keluarga. Dan mobil itu jangan kamu bawa dulu. Aku terdiam. Jadi ini hukumanku. Dituduh tanpa bukti, dikekang tanpa salah. Malam datang lagi. Dan untuk kedua kalinya, aku tidur dengan perasaan bahwa aku bukan lagi istri, melainkan tahanan di rumah sendiri. Aku menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir tanpa suara. Jika kejujuranku tidak dipercaya, jika suamiku terus diam, aku tidak tahu sampai kapan aku sanggup bertahan. Dan tanpa kusadari, di detik itulah kesabaranku mulai retak. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat, seolah semalaman aku tidak benar-benar tidur. Kasur di kamar kami terasa lebih dingin dari biasanya, meski tubuh Raka masih terbaring di sampingku. Ia bangun lebih dulu, seperti biasa, tanpa sepatah kata pun. Tidak ada, kamu tidak apa-apa, atau tadi malam ibu terlalu keras. Yang ada hanya keheningan yang terasa seperti jarak. Aku tahu, hari ini tidak akan mudah. Ketika aku keluar kamar, aroma masakan sudah tercium dari dapur. Ibu mertua sedang memasak seperti biasa. Gerakannya cekatan, wajahnya datar. Sari duduk di meja makan, menatap ponselnya sambil sesekali melirikku dari ujung mata. Aku mencoba menyapa. Pagi, Bu. Ia tidak menoleh. Pagi, jawabnya singkat, dingin. Aku duduk perlahan, berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, rumah ini sudah berubah. Tidak ada lagi ruang aman bagiku. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu ibu mertua meletakkan sendoknya dengan suara agak keras. Alia, katanya, tanpa menatapku. Hari ini kita bicara serius. Jantungku berdegup cepat. Kemarin itu belum selesai, lanjutnya. Kamu jangan pikir kami mudah dibohongi. Aku mengangkat wajah, mencoba menguasai diri. Bu, saya sudah bilang, mobil itu dari ayah saya. Sari tertawa kecil. Ayah lagi, dari kemarin alasannya itu terus. Aku menggenggam jemariku di bawah meja. Apa salahnya kalau ayah saya mampu, Mbak? Ibu mertua akhirnya menatapku. Tatapannya tajam, penuh penilaian. Masalahnya bukan mampu atau tidak, katanya. Masalahnya kamu menyembunyikan sesuatu. Tidak ada yang saya sembunyikan, jawabku lirih. Oh ya, katanya sinis. Kalau begitu kenapa selama ini kamu hidup sederhana? Kenapa tidak pernah cerita kalau ayahmu kaya? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menoleh ke Raka, berharap ia menjelaskan keputusan kami dulu. Tapi ia hanya menatap meja. Alia, kata ibu mertua pelan tapi menusuk. Wanita jujur tidak akan membuat keluarganya curiga. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Apa saya dianggap tidak jujur hanya karena saya memilih hidup sederhana? Bukan hanya itu, sahut Sari cepat. Kalau memang hadiah ayahmu, mana buktinya? Mana surat? Mana orangnya? Aku tercekak. Ayahku memang tidak suka formalitas. Baginya, memberi adalah memberi. Tanpa pamrih, tanpa bukti tertulis. Ayah saya tidak seperti itu, jawabku. Dia tidak. Alasan, potong ibu mertua. Perempuan pintar bicara memang berbahaya.
Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Setiap kata seolah salah. Setiap penjelasan dianggap pembelaan diri yang mencurigakan. Raka akhirnya angkat suara. "Alia," katanya pelan, "ibu cuma ingin kejelasan. Kamu jangan keras kepala." Kalimat itu menghantamku. Keras kepala? Aku menatapnya, tidak percaya. "Aku cuma ingin kamu percaya padaku." Ia terdiam. Siang itu aku mengurung diri di kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Wajahku tampak asing. Perempuan yang dulu percaya bahwa pernikahan adalah tempat pulang, kini merasa seperti terdakwa di pengadilan yang tidak adil. Aku membuka ponsel. Pesan dari ayah masuk. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Tanganku gemetar. Aku ingin menjawab jujur, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin ayah datang dengan kemarahannya. Aku masih berharap rumah ini bisa diselamatkan. Namun sore itu, ibu mertua mengetuk pintu kamarku. "Alia," katanya, "mulai sekarang kamu tidak boleh keluar rumah sendirian." "Kenapa, Bu?" "Untuk jaga nama baik keluarga. Dan mobil itu jangan kamu bawa dulu." Aku terdiam. Jadi ini hukumanku. Dituduh tanpa bukti, dikekang tanpa salah. Malam datang lagi. Dan untuk kedua kalinya, aku tidur dengan perasaan bahwa aku bukan lagi istri, melainkan tahanan di rumah sendiri. Aku menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir tanpa suara. Jika kejujuranku tidak dipercaya, jika suamiku terus diam, aku tidak tahu sampai kapan aku sanggup bertahan. Dan tanpa kusadari, di detik itulah kesabaranku mulai retak. Hari ketiga sejak mobil itu datang, aku mulai memahami satu hal yang menyakitkan. Di rumah ini, diamku bukanlah tanda kesabaran, melainkan dianggap sebagai pengakuan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena segar, tapi karena kepalaku penuh. Setiap sudut rumah terasa mengawasi. Setiap langkahku seolah diawasi, diukur, dan dicurigai. Aku membantu ibu mertua di dapur, seperti yang selalu kulakukan. Mencuci piring, memotong sayur, membersihkan meja. Biasanya pekerjaan itu kulakukan dengan ringan, tapi pagi ini tanganku terasa berat. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena perasaan yang tak kunjung reda. "Alia," suara ibu mertua terdengar datar tanpa menoleh. Jangan kira kami tidak tahu omongan tetangga. Pisau di tanganku berhenti. "Omongan apa, Bu?" tanyaku pelan. Ia menghela napas, seolah aku anak kecil yang sulit diberitahu. "Mereka bertanya-tanya, katanya kamu sekarang gaya hidupnya naik." Aku menelan ludah. "Apa salahnya, Bu?" Ia menoleh cepat. "Salah kalau naiknya tidak wajar." Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Aku menunduk, memilih diam. Aku tidak ingin pertengkaran, tapi diamku justru membuat Sari yang sejak tadi duduk di ruang makan ikut bersuara. "Kalau memang gak ada apa-apa," katanya santai tapi menusuk. "Kenapa sih gak dari kemarin ayahmu datang jelasin?" Aku menoleh padanya. "Karena aku tidak ingin masalah ini melebar." Ia tersenyum miring. "Atau karena memang ada yang kamu tutupi?" Aku menarik nafas panjang. "Aku tidak menutupi apapun, tapi kamu juga gak membuktikan apa-apun," sahutnya cepat. Aku kembali menunduk. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Kenapa kejujuran harus selalu dibuktikan, sementara tuduhan cukup dengan prasangka? Siang harinya Raka pulang lebih awal dari kantor. Biasanya aku senang, tapi kali ini langkahnya justru membuat jantungku berdegup tak nyaman. "Alia," katanya saat kami di kamar. "Ibu dapat telepon dari saudara." Aku menoleh. "Kenapa?" "Mereka nanya soal mobil," katanya pelan. "Ada yang bilang kamu berubah sejak menikah." Aku tertawa kecil, getir. "Berubah jadi apa?" Raka mengusap wajahnya. "Jadi terlalu berani." Kata itu menusuk. "Berani apa, Raka?" Suaraku bergetar. "Berani jujur?" Ia terdiam, lama. "Alia, kamu harus mengerti posisi aku." "Posisi apa?" tanyaku lirih. "Posisi suami atau posisi anak?" Ia menghela napas. "Aku gak mau ribut sama ibu." Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. "Dan aku?" tanyaku.
Aku bukan masalah yang perlu kamu jaga. Raka tidak menjawab. Dan saat itulah aku tahu, pertanyaan itu sudah memiliki jawabannya sendiri. Malamnya keluarga besar datang, bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk menilai. Aku duduk di ruang tamu seperti terdakwa. Setiap pertanyaan terdengar halus, tapi niatnya tajam. Dari mana mobil itu? Kenapa ayahku bisa memberi? Kenapa selama ini aku tidak pernah terlihat seperti anak orang berada? Aku menjawab sebisaku, pelan, sopan, tanpa emosi. Namun di mata mereka, jawabanku bukanlah klarifikasi, melainkan penghindaran. Alia, salah satu bibi Raka berkata, kalau memang tidak salah, kenapa kelihatan takut? Aku menatapnya. Karena tidak dipercaya itu menakutkan, Bu. Tidak ada yang menjawab. Malam itu, setelah semua pergi, aku kembali ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang memeluk lututku sendiri. Air mata jatuh tanpa suara. Aku membuka ponsel lagi. Nama ayah muncul di layar. Kali ini aku tidak menutupnya. Ayah, kapan? Kapan ayah bisa datang? Di seberang sana ayah terdiam sejenak. Apa yang terjadi, Nak? Aku menutup mata. Belum sekarang, kataku cepat. Aku hanya ingin ayah tahu, aku mungkin akan butuh ayah. Aku tidak tahu. Keputusan itu adalah awal dari perubahan besar. Karena ketika seorang ayah mulai curiga, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan lama. Dan aku mulai sadar, diamku justru membuat mereka semakin berani. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di dekat jendela kamar, menatap jalanan yang sepi, sambil memeluk kenangan yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Tidak banyak yang tahu, bahkan Raka sekalipun, bahwa aku tumbuh di rumah yang tidak pernah kekurangan apapun. Ayahku, Bagas Wiratama, bukan sekedar pengusaha. Ia adalah orang yang membangun segalanya dari nol, jatuh berkali-kali, lalu bangkit dengan tangan berdarah dan kepala tegak. Tapi justru dari ayahlah aku belajar satu hal. Kekayaan yang diumbar hanya akan mengundang orang-orang yang salah. Alia, kata ayah dulu saat aku masih kuliah. Kalau suatu hari kamu menikah, pilihlah yang mencintaimu, bukan yang terpesona oleh apa yang ayah punya. Kalimat itu menempel kuat di kepalaku. Itulah sebabnya, saat aku bertemu Raka, pria sederhana, tutur katanya halus, hidupnya biasa, aku merasa aman. Aku tidak pernah menyebutkan siapa ayahku sebenarnya. Aku tidak pernah memamerkan apapun. Aku ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai anak Bagas Wiratama. Dan awalnya semuanya terasa benar. Sampai aku tinggal di rumah ini. Pagi itu aku bangun dengan mata bengkak. Bukan karena menangis semalaman, tapi karena tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Aku turun ke dapur, berharap pagi berjalan normal. Tapi sejak aku menginjakan kaki di lantai bawah, suasana sudah terasa dingin. Ibu mertua duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya. Saat aku lewat, ia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas. Sekarang ini orang-orang gampang ya cari uang. Aku berhenti melangkah. Apalagi perempuan, lanjutnya. Asal tahu caranya. Aku menggenggam tangan. Aku tahu itu ditujukan padaku. Di meja makan, Raka duduk diam. Matanya tidak berani menatapku. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi aku masih mencoba bertahan. Aku berangkat kerja dulu, kataku pelan. Tidak ada yang menjawab. Di luar rumah, aku berdiri sebentar, menarik napas panjang. Mobil yang ayah berikan masih terparkir di sana. Diam, mewah, dan kini menjadi sumber segala kebencian. Di kantor, aku tidak bisa fokus. Setiap notifikasi membuat jantungku melonjak. Sampai akhirnya, sial itu, ponselku bergetar dengan satu pesan singkat dari ayah. Ayah sudah di kota, kita bertemu sore ini. Dadaku langsung sesak. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang bahkan tidak mencerminkan siapa ayah sebenarnya. Saat ia duduk di depanku, aku baru sadar betapa lelah wajahnya. Alia, katanya pelan tapi tegas. Ayah tidak suka caramu diperlakukan. Aku menunduk. Aku masih bisa menahannya ya, ayah menggeleng. Masalahnya bukan kamu kuat atau tidak.
Masalahnya mereka sudah kelewat batas. Aku mengusap mata. Aku hanya ingin rumah tanggaku tenang. Ayah menatapku lama. Tenang dengan mengorbankan harga dirimu. Aku terdiam. Ayah tidak akan ikut campur, lanjutnya akhirnya. Selama kamu masih dihargai. Aku menatapnya. Dan kalau tidak, sorot mata ayah berubah. Kalau tidak, ayah akan pastikan mereka tahu siapa yang mereka remehkan. Sore itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena ayah ada di belakangku, tapi juga takut. Takut semuanya akan berubah. Dan ketakutan itu terbukti malamnya. Saat makan malam, ibu mertua tiba-tiba berkata lantang, "Mulai besok Alia jangan pakai mobil itu lagi." Aku menoleh. "Kenapa, Bu?" "Karena aku tidak mau tetangga mikir yang macam-macam." Raka akhirnya bersuara. "Ya, mungkin ada benarnya." Aku menatap suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa asing. "Jadi kamu juga malu sama aku?" Ia terdiam. Di saat itulah aku sadar. Aku tidak hanya berjuang melawan prasangka. Aku sedang berjuang sendirian. Dan di luar sana, ayahku sudah mulai bersiap. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk membuka mata semua orang, satu persatu. Hari itu aku tidak ingin keluar rumah. Tapi hidup tidak pernah peduli pada keinginan seseorang yang sedang lelah. Ibu mertua memintaku ikut ke arisan RT. Katanya, biar kamu sosialisasi, jangan mentang-mentang sekarang gaya hidupmu naik. Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, tapi nadanya menusuk. Aku ikut, karena aku masih istri Raka. Karena aku masih berharap semuanya bisa diperbaiki. Di rumah ketua RT, ibu-ibu sudah berkumpul. Aroma kue dan kopi bercampur dengan suara tawa yang terasa asing. Aku duduk di pojok, mencoba menjadi bayangan. Tapi ibu mertuaku tidak membiarkanku jadi bayangan. "Oh iya, ini menantu saya," katanya lantang sambil menarik lenganku. "Yang kemarin heboh itu loh, pulang-pulang naik mobil mewah." Beberapa pasang mata langsung menatapku. Ada yang tersenyum tipis, ada yang terang-terangan menilai. "Kerjanya apa memangnya?" tanya seseorang, setengah berbisik tapi cukup keras. Aku membuka mulut, tapi ibu mertua lebih cepat menjawab. "Katanya sih kerja kantoran biasa, tapi ya namanya rejeki, siapa tahu datang dari mana." Kalimat itu disambut tawa kecil. Dadaku terasa panas. Aku menoleh ke Raka, berharap sekali saja ia berdiri di sampingku. Tapi ia sibuk menatap lantai, seolah lantai lebih layak dibela daripada istrinya sendiri. Saat itulah aku sadar. Aku tidak sedang duduk di tengah keluarga. Aku sedang duduk sendirian, dikelilingi orang-orang yang menungguku jatuh. Sepulang dari arisan, aku tidak berbicara sepatah kata pun. Aku langsung masuk kamar. Tanganku gemetar saat menutup pintu. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari ayah. "Ayah dengar semuanya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Ayah percaya kamu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak makan bersama mereka. Aku berbaring, menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri. Sampai kapan aku harus menahan semuanya? Keesokan harinya sesuatu mulai terasa berbeda. Ada pria berpakaian rapi datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai rekan bisnis lama ayahku. Aku tidak mendengar jelas pembicaraan mereka. Tapi aku melihat wajah ibu mertuaku berubah. Dari percaya diri menjadi kaku. Beberapa jam kemudian, tetangga yang kemarin ikut tertawa mulai bersikap aneh. Ada yang menyapa terlalu ramah. Ada yang tiba-tiba menunduk saat melihatku. Aku belum mengerti. Sampai malam itu, Raka masuk ke kamar dengan wajah gelisah. "Alia," katanya pelan, "ayahmu sebenarnya kerja apa?" Aku menatapnya. "Kamu baru tanya sekarang?" Ia mengusap wajah. "Ibu dapat telepon. Katanya ada orang penting yang mencari keluarga kita." Aku tersenyum kecil, pahit.
Sekarang kamu penasaran?" Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut di matanya. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan kendali. Dan di tempat lain, ayahku duduk tenang di ruang kerjanya. Ia belum membuka semuanya. Ia baru mengetuk pintu. Tapi satu hal sudah pasti, permainan sudah dimulai. Pagi itu rumah terasa aneh. Tidak ada suara ibu mertua yang biasanya mengomel sejak subuh. Tidak ada tatapan tajam saat aku keluar kamar. Bahkan aroma kopi yang biasa ia seduh tidak tercium. Aku melangkah ke ruang tengah. Ibu mertua duduk di sofa, ponsel di tangannya, wajahnya pucat. Saat melihatku, ia berdiri terlalu cepat. "Alia, sudah bangun?" katanya, dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Terlalu lembut, terlalu dibuat-buat. Aku hanya mengangguk. "Ada tamu nanti siang," lanjutnya. "Katanya rekan ayahmu." Dadaku mengencang. Aku tidak bilang apa-apa, tapi aku tahu ini bukan kebetulan. Siang itu 2 mobil hitam berhenti di depan rumah. Tetangga-tetangga yang biasa lalu lalang kini berdiri pura-pura menyapu, pura-pura menjemur, pura-pura tidak ingin tahu. Pria yang turun dari mobil pertama mengenakan jas rapi. Sikapnya tenang, tapi auranya berat. Ia menyalami ayah mertua, lalu ibu mertua, yang kini tersenyum begitu kaku hingga terlihat menyakitkan. "Selamat siang," katanya. "Kami dari pihak keluarga besar Pradana." Aku tahu nama itu. Itu nama perusahaan ayahku. Aku duduk di ruang tamu, diam, sementara pembicaraan mengalir seperti pisau. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, hanya kalimat sopan yang penuh makna. "Kami ingin memastikan hubungan keluarga tetap baik," ujar pria itu. "Terutama setelah beberapa kesalahpahaman." Ibu mertua mengangguk cepat. "Oh tentu, kami juga ingin begitu." Matanya melirik ke arahku. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di sana. Setelah mereka pergi, suasana rumah hening seperti habis badai. Ibu mertua mendekatiku. Tangannya gemetar saat memegang lenganku. "Alia, kalau selama ini ada kata-kata ibu yang salah..." Aku menarik lenganku pelan. "Ibu tidak pernah salah ucap," kataku tenang. "Ibu hanya jujur dengan siapa ibu sebenarnya." Wajahnya memucat. Raka berdiri tak jauh dari kami. Ia menatapku lama, seolah baru melihatku hari itu. "Mengapa kamu tidak pernah cerita?" tanyanya malam itu. Suaranya pecah. Aku tersenyum tipis. Karena aku ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai anak siapa-siapa. Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sungguh-sungguh. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Tetangga yang dulu berbisik kini menyapa ramah. Undangan mendadak datang. Senyum palsu bermunculan. Dan aku tidak lagi menjelaskan apapun. Karena aku akhirnya mengerti, aku tidak perlu membuktikan siapa diriku. Ayahku tidak datang untuk membalas dendam. Ia datang untuk menghentikan penghinaan. Dan badai ini belum selesai. Karena di balik permintaan maaf ibu mertua, aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang jika terbongkar akan mengubah semuanya. Aku mulai menyadari sesuatu berubah sejak siang itu. Ibu mertua tak lagi berani memerintah. Ia berjalan lebih pelan, berbicara lebih hati-hati, dan setiap kali ponselnya bergetar, wajahnya menegang seperti orang yang menunggu vonis. Aku tidak mencari tahu, tapi kebenaran, seperti yang selalu terjadi, menemukan jalannya sendiri. Suatu sore, seorang wanita datang ke rumah. Usianya sekitar 50-an, pakaiannya sederhana, tapi sorot matanya tajam. Ia menyebut dirinya Bu Ratna, teman lama ibu mertua. "Alia ada?" tanyanya sebelum ibu mertua sempat menolak. Kami duduk bertiga di ruang tamu. Ibu mertua gelisah, jari-jarinya meremas ujung jilbab. "Aku datang bukan untuk bertengkar," kata Bu Ratna tenang. "Aku cuma tidak mau ikut menanggung dosa."
Kalimat itu membuat dadaku mengeras. Bu Ratna menatapku lurus. Kamu tahu, mobil mewah itu bukan pertama kalinya ibu mertuamu menuduhmu macam-macam. Aku diam. Ia pernah menyebar cerita ke keluarga besar. Lanjutnya, bahwa kamu menikah dengan anaknya karena mengincar harta. Bahwa kamu bukan perempuan baik-baik. Ibu mertua berdiri. Cukup, teriaknya. Kamu tidak tahu apa-apa. Bu Ratna tersenyum pahit. Aku tahu lebih dari yang kamu kira, termasuk rencanamu menjodohkan Raka dengan anak rekan bisnismu, setelah membuat Alia pergi dengan reputasi hancur. Nafas Raka tersangkut. Apa maksudnya, Bu? Ruangan itu terasa sempit, udara berat. Ibu mertua menangis. Bukan tangis menyesal, tapi tangis orang yang ketahuan. Aku cuma ingin yang terbaik, katanya. Keluarga kita butuh koneksi, butuh uang. Alia terlalu tenang, terlalu tidak bisa dikendalikan. Aku tersenyum kecil. Jadi itu alasannya. Malam itu Raka duduk lama di teras. Kepalanya tertunduk, bahunya turun seperti runtuh. Aku salah, katanya akhirnya. Aku selalu memilih diam, dan itu sama saja mengkhianatimu. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Esoknya ayah datang, bukan dengan rombongan, hanya berdua denganku. Kalau kamu ingin pergi, ayah siap. Aku memandang rumah itu, tempat aku pernah berusaha menjadi menantu sempurna, istri penurut, perempuan yang menelan hinaan demi cinta. Aku belum pergi, jawabku, tapi aku tidak akan tinggal dengan cara yang sama. Ayah mengangguk bangga. Dari jendela, aku melihat ibu mertua memperhatikanku. Tidak lagi dengan angkuh, melainkan dengan takut. Dan saat itulah aku tahu, kendali telah berpindah tangan. Namun badai belum selesai, karena keputusan terbesarku belum diucapkan. Dan saat aku mengucapkannya nanti, akan ada hubungan yang berubah selamanya. Pagi itu, rumah terasa asing. Bukan karena sepi, tapi karena semua orang berjalan seperti sedang menghindari ranjau. Setiap langkah hati-hati, setiap kata ditimbang. Tidak ada lagi suara perintah ibu mertua, tidak ada keluhan kecil yang biasa dilontarkan seolah aku ini pelayan yang salah gerak sedikit saja. Aku duduk di meja makan, menyeduh teh sendiri. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menyuruhku. Raka datang dengan wajah lelah, matanya sembab, seperti seseorang yang semalaman tidak tidur, atau mungkin semalaman berpikir. Alia, katanya pelan, aku mau bicara. Aku mengangguk, tanpa senyum, tanpa emosi berlebihan. Kamu benar, lanjutnya. Selama ini aku bersembunyi di balik kata ibu. Aku pikir patuh itu sama dengan berbakti, tapi aku lupa, aku sudah punya istri. Kata-kata itu seharusnya membuatku lega, tapi anehnya tidak. Karena luka yang dipendam terlalu lama tidak sembuh hanya dengan pengakuan. Aku tidak minta kamu melawan ibumu, jawabku tenang. Aku cuma ingin kamu berdiri di tengah, tapi selama ini aku sendirian. Raka terdiam, dan keheningan itu berkata lebih jujur daripada apapun. Siang harinya aku menerima pesan dari ayah. Sore ini ayah ke rumah. Kita bicara bertiga. Aku tahu artinya. Ini bukan lagi urusan rumah tangga kecil. Ini sudah menyentuh harga diri. Ayah datang tepat waktu. Duduk di ruang tamu dengan postur tenang, wibawa yang tidak dibuat-buat. Ibu mertua keluar dari kamar. Wajahnya kaku, seperti seseorang yang tahu masa lalu akan ditarik ke permukaan. Aku tidak datang untuk mempermalukan, kata ayah. Aku datang untuk meluruskan. Ia mengeluarkan map coklat dari tasnya, dokumen-dokumen rapi, fotokopi percakapan, bukti transfer, dan beberapa rekaman suara. Saya tahu rencana ibu, lanjut ayah sambil menatap ibu mertua. Menjatuhkan Alia, membuatnya pergi, lalu menggantinya dengan menantu pilihan ibu. Tanganku gemetar, bukan karena kaget, tapi karena akhirnya aku tidak sendirian. Ibu mertua menangis, kali ini berbeda. Tangisnya pecah, suaranya parau. Saya takut, katanya.
Takut kehilangan kendali, takut anak saya diambil. Ayah menghela napas. Anak bukan untuk dikendalikan, mereka untuk dilepaskan. Aku berdiri, kakiku sedikit lemas, tapi suaraku tidak. Aku tidak akan pergi, kataku. Tapi aku juga tidak akan tunduk. Semua menatapku. Aku istri Raka, bukan properti keluarga ini. Kalau aku harus tinggal, aku tinggal dengan batas. Kalau batas itu tidak dihormati, aku tahu kemana aku pulang. Raka menoleh cepat. Matanya berkaca-kaca. Aku pilih kamu, katanya. Bukan teriak, bukan sumpah berlebihan, tapi tegas. Untuk pertama kalinya. Malam itu aku masuk kamar lebih awal. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Perempuan di sana terlihat lelah, tapi utuh. Aku tidak lagi ingin dimengerti semua orang. Aku hanya ingin dihargai. Dan aku tahu, keputusan hari ini akan mengubah segalanya. Entah menjadi awal yang lebih dewasa, atau awal dari perpisahan yang tertunda. Sejak malam itu, rumah berubah. Bukan menjadi hangat, tapi menjadi jujur. Dan kejujuran tidak selalu nyaman. Ibu mertua jarang keluar kamar. Ketika bertemu denganku, ia hanya mengangguk singkat. Tidak lagi ada komentar tentang cara bicaraku, pakaianku, atau bagaimana aku seharusnya bersikap sebagai menantu. Aku tidak merayakannya. Aku hanya mencatat satu hal. Kekuasaan memang paling berisik saat mulai runtuh. Raka mencoba berubah. Itu terlihat dari hal-hal kecil. Menyiapkan sarapan sendiri, menanyakan pendapatku sebelum menjawab telepon ibunya, menemaniku tanpa diminta. Ia tidak lagi berjanji besar. Ia hanya hadir. Tapi luka tidak punya tombol mati. Suatu sore, aku menerima pesan dari sepupunya Raka. "Alia, hati-hati. Tante sedang menghubungi keluarga besar. Sepertinya ada rencana." Aku menarik napas panjang. Malamnya, keluarga besar berkumpul. Tanpa undangan resmi, tanpa penjelasan. Aku tahu, ini sidang tak tertulis. Seorang bibi membuka suara. "Kami dengar kamu mengancam pergi kalau tidak dituruti." Aku tersenyum kecil. "Tidak, saya hanya menyampaikan batas." Nada berubah. Ada yang menyindir, ada yang menghela napas berat seolah aku ini masalah utama. Lalu Raka berdiri. "Cukup," katanya. Semua terdiam. Istri saya tidak salah. Kesalahan saya adalah terlalu lama diam, dan kalau keluarga tidak bisa menghormatinya, maka saya yang akan mengambil jarak. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang suami, bukan anak yang takut kehilangan restu. Ibu mertua menangis lagi, bukan karena kalah, tapi karena kehilangan kendali sepenuhnya. Malam itu, aku mengemas tas. Bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk memberi jeda. "Aku ke rumah orang tuaku beberapa hari," kataku pada Raka. "Bukan sebagai ancaman, tapi supaya kita tahu, apakah kita saling memilih tanpa tekanan." Raka tidak menahanku. Ia mengangguk. "Pulanglah," katanya. "Aku akan membereskan sisanya." Di rumah orang tuaku, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada suara tuduhan, tidak ada rasa harus membuktikan apa-apa. 3 hari kemudian, Raka datang. Sendiri. Ia tidak membawa bunga, tidak membawa kata manis. Ia hanya berkata, "Aku sudah bicara dengan ibuku. Aku akan pindah. Kita akan mulai di tempat baru, tanpa intervensi." Aku menatapnya lama, lalu bertanya satu hal. "Kalau suatu hari ibumu marah lagi, kamu tetap memilihku?" Ia menjawab tanpa ragu. "Aku memilih keluarga yang kubangun, bukan yang menahanku." Aku tersenyum tipis. Bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena kali ini aku melihat usaha nyata. Namun keputusan terakhir belum diambil. Karena cinta tidak cukup hanya dipilih sekali, ia harus dipilih setiap hari. Dan besok aku akan menjawab, apakah aku masih mau berjalan bersamanya atau melangkah sendiri dengan tenang. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan gelisah,
bukan takut, tapi ringan. Seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Aku duduk di ruang tengah rumah orang tuaku, secangkir teh hangat di tangan. Ayah duduk di seberangku, membaca koran dengan tenang. Ibu hanya menatapku sesekali. Senyum kecilnya penuh pengertian. "Kamu sudah memilih?" tanya ayah tanpa menoleh. Aku mengangguk pelan. Aku mau pulang, tapi dengan syarat. Ayah tersenyum tipis. Itu bukan syarat, itu batas, dan itu sehat. Siang harinya, aku kembali ke rumah bersama Raka. Kami tidak saling menggenggam tangan, tapi langkah kami seirama. Rumah itu tidak berubah bentuk, tapi suasananya berbeda. Ibu mertua keluar dari kamar. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Mungkin karena akhirnya ia harus menerima kenyataan bahwa dunia tidak lagi berputar sesuai kehendaknya. "Alia," katanya lirih, "maaf." Satu kata itu tidak menghapus luka, tapi cukup untuk membuka pintu. "Aku tidak menuntut apapun," jawabku. "Aku hanya ingin hidup tenang." Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia mundur satu langkah. Hari-hari setelahnya tidak langsung indah. Masih ada kikuk, masih ada jarak. Tapi tidak ada lagi fitnah. Tidak ada tuduhan. Tidak ada air panas atau kata-kata tajam yang disiramkan tanpa pikir panjang. Raka menepati janjinya. Kami pindah ke rumah kecil, sederhana, tapi milik kami berdua. Di sana, aku belajar satu hal penting. Bertahan bukan berarti mengorbankan diri. Dan mencintai bukan berarti membiarkan diri dilukai. Suatu malam, Raka berkata, "Terima kasih sudah tidak pergi." Aku menjawab pelan, "Terima kasih sudah berubah." Kami tidak sempurna, tapi kami sadar, dan itu cukup. Sahabat Rumah Cerita, terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika kamu pernah merasa disalahkan, dipatahkan, atau harus diam demi menjaga keluarga, semoga cerita ini membuatmu merasa tidak sendirian. Tulis di kolom komentar, kamu mendengarkan dari kota mana, dan bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar Rumah Cerita bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan kita semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Karena di Rumah Cerita, setiap luka punya suara, dan setiap hati pantas didengar.